pernah atau sudah sempat kita angkat, kita bahas, tetapi belum belum tuntas. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru sampai pada bahasan di muqaddimah. Afandi bisa ditampilkan kitabnya di layar untuk membantu teman-teman yang kebetulan belum punya kitabnya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat di layar kita semua. Kita akan coba lihat dari yang ada di layar. Bisa dilihat dari mulai dari kita coba kembali ke covernya. Afandi bisa naikkan sedikit ke atas. Kita akan mengulang sedikit apa yang sudah dibahas sebelumnya supaya nanti bisa nyambung dengan yang kita bahas pada kesempatan di malam ini. Ya, bisa dilihat di layar yang ada judul kitabnya terlihat dengan jelas, dan insya Allah ini cukup jelas karena ukurannya ya cukup besar ya. Judul kitabnya Mujmal Usuli Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Sekedar ingin memastikan suaranya bisa terdengar dengan jelas. Ada yang tes ya. Terdengar. Jelas ya suaranya? Jelas Ustadz. Oh jelas, alhamdulillah. Ya. Tadi ada yang menyampaikan kurang jelas. Ya. Sekarang, alhamdulillah ini dari Jakarta juga jelas nih. Ya. Kami lanjutkan. Jadi kita bisa lihat di covernya Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jama'ati fil Aqidah. Fil Aqidati. Ya. Mujmal itu artinya global. Usuli artinya prinsip-prinsip. Ahli Sunnati wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, dalam bahasan akidah. Ini artinya buku ini berisi prinsip-prinsip yang bersifat global dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kita lihat di bawahnya, saya geser ke bawah. Ini nama penulisnya, Dal, artinya doktor, Nasir Ibni Abdul Karim Al-Aql. Penulisnya bernama Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Jadi ini cover bukunya, bagian depannya berisi itu judul buku dan nama penulisnya. Seperti pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa judul buku tidak kita terjemahkan. Judul buku kita pertahankan apa adanya. Kalau kebetulan judul bukunya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, maka kita juga mempertahankan seperti itu. Sama seperti Bulughul Maram. Kita semua ketahui Bulughul Maram, lengkapnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Biasanya disingkat Bulughul Maram. Nah, apa terjemahannya? Biasanya ditulis terjemah Bulughul Maram. Jadi bukunya ditulis dengan terjemah Bulughul Maram. Demikian pula buku-buku yang lain karya para ulama biasa tidak diterjemahkan, jadi cuma dituliskan apa adanya. Sekarang kita geser lagi ke bawah. Ini ada nama penerbitnya. Afandi bisa geser lagi bukunya. Nanti di situ akan tertulis Darul Watan Lin Nashr. Ini nama penerbitnya, Darul Watan. Halaman pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini cetakan kedua tahun 1412 Hijriah. Kita masuk ke halaman berikutnya. Itu tadi halaman di belakang cover. Nah, pada pembahasan yang lalu, inilah dua halaman yang kita bahas, yaitu pada bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun.
Nah, di sini dimulai dengan pembukaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai dengan selesai. Terus ke bawah. Ini tidak kita ulang isinya sama dengan khutbatul hajah, ada syahadat. Kemudian hadhihi nubzatun fi usuli ahli sunnati wal jama'ati fil aqidah. Ini adalah nubzah, ya, semacam ringkasan dari pokok-pokok prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Nah, tamma i'daduha wa nasruha, dan ini sudah disiapkan dan disebarkan istijabatan likatsirina minal qurra, ya, untuk memenuhi permintaan dari banyak para pembaca. Permintaan para pembaca, tulabil ilmi minhum wal amah, para penuntut ilmu maupun orang awam, yang mereka memohon atau minta kepada penulis, baik tulabul ilmi maupun al-amah, orang awam, fi darurati ardi usuli aqidatis salafi wa qawaidiha, pentingnya menyajikan prinsip-prinsip akidah salaf dan kaidah-kaidahnya. Pentingnya menyajikan, memaparkan prinsip dan kaidah-kaidah akidah salaf bi ibaratin mujazatin, dengan ungkapan yang ringkas, wa uslubin wadihin, dan bahasa yang jelas, susunan kalimat yang sederhana, strukturnya tidak rumit, tapi ma'al tizamil alfadis syar'iyyatil ma'zurah, dengan tetap konsisten menggunakan lafaz-lafaz syar'i al-ma'zurati anil a'immah, yang diriwayatkan dari para imam, qadral imkan, semampu atau sebisa yang dilakukan oleh penulis. Nah, ini yang diupayakan oleh penulis Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Beliau mengupayakan agar penyajian materi ini disajikan sesederhana mungkin. Bahasanya, struktur kalimatnya, kemudian sistematika pembahasannya, yang kalau mau kita sederhanakan, prinsipnya ada dua. Ya, prinsipnya yang pertama adalah bahwa materi yang disampaikan disajikan sesederhana mungkin. Kemudian yang kedua, tentu memenuhi harapan bahwa dia diriwayatkan dari dinukil dari perkataan para imam, artinya pada unsur benarnya, bahwa ini betul-betul akidah yang bukan sekedar kesimpulan yang dibuat sendiri, tetapi merujuk kepada imam-imam. Sebab tidak mungkin kita yang misalnya bermadzhab kalau fikih mengikuti Imam Syafi'i, tapi meninggalkan akidahnya Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita yang mungkin bermadzhab Hambali atau bermadhab Maliki, bermadhab para imam-imam madhab yang kita kenal, lalu memilih akidah yang berseberangan dengan, misalnya berseberangan Imam Malik. Karena bagi kita, imam-imam 4 tersebut adalah imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak mungkin kita memilih akidah yang berbeda dengan akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Nah, itu. Kemudian, oleh karena itu, khalal bahtsu minat tafsilat. Oleh karena itu, pembahasan ini kosong atau tidak ada rincian-rincian. Wat ta'arif, dan definisi-definisi. Wal adillati, dan dalil-dalil. Wal asma, dan nama-nama. Wan nuqul, dan nukilan-nukilan. Wal hawamisi, dan catatan kaki. Jadi kita bisa lihat di buku ini, kok tidak ada ulasan yang disertai dengan referensi yang banyak, padahal nukilannya dari beberapa literatur. Karena memang sejak awal ingin menyajikan buku yang ringkas, yang sederhana. Nah, allati qad takunu daruriyatan ahyanan. Kadang-kadang hal tersebut penting.
fa innar raghbata fi tahqiqi hadzal matlabi fi kutayyibin khafifil mahmali wal mu'nati halat dun dalik. Keinginan untuk mewujudkan hal tersebut dalam sebuah buku ringkas, buku sederhana, buku yang mudah dibawa dan juga ringan biayanya, ini yang menghalangi hal tersebut. Artinya sulit untuk bisa mewujudkan hal tersebut ketika kita berharap bukunya ringkas, tetapi ulasannya lengkap. Nah, itu sulit. Ya. Maka dengan terpaksa ada yang dicoba untuk dikurangi atau dikorbankan. Meskipun tidak mengorbankan isinya, tapi referensinya, rujukannya tidak disajikan dengan lengkap. Wala'alla hadzal bahthu yakunu nawatan li mu'allafin bisa jadi, dan mudah-mudahan pembahasan ini menjadi pemantik karya, dan karya itu mutakhassisin yang secara spesifik atau khusus yastaufi ma naqasa, memenuhi yang jadi kekurangannya pada buku ini. Jadi artinya siapa tahu nanti dari sini akan muncul buku-buku karya-karya yang isinya jauh lebih lengkap, jauh lebih utuh, dilengkapi dengan paparan ulasan yang beliau tidak cantumkan di sini. Wa yulabbi, dan memenuhi raghbatal mustazid. Nah, ini ada kata mustazid. Jadi memenuhi harapannya, keinginannya orang-orang yang ingin nambah. Karena merasa bahwa ulasan ini kok ringkas, ingin dapat pembahasan yang lebih lengkap, nanti ada pembahasan berikutnya. Sama seperti kalau kita belajar fikih misalnya, di beberapa buku fikih yang sederhana, misalnya yang populer di Indonesia ada Matan Abi Syuja, sederhana sekali. Sebagian merasa kurang puas, iya, nanti kalau sudah selesai dari kitab tersebut, kita bisa pindah ke kitab berikutnya. Tapi jangan tergesa-gesa untuk lompat ke kitab-kitab yang lebih tebal, karena mungkin belum saatnya. Nah, yulabbi raghbatal mustazidi insyaallah. Hadza illa waqad tamma arduhu ala kulli min. Jadi buku ini sudah pernah disajikan kepada beberapa syekh. Ada Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, itu kurang titik, Mbak Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Kalau yang ingin mengenal lebih jauh siapa beliau-beliau ini, alhamdulillah informasi tentang beliau-beliau ini di dunia maya sekarang sudah lebih banyak dan lebih mudah untuk diakses ketimbang dulu ketika buku ini ditulis. Artinya kalau kita ingin dapatkan kajian Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq di misalnya dengan mesin pencarian Google atau di YouTube, kita insya Allah akan temukan. Meskipun mungkin beberapa masyayikh yang lain lebih banyak, tetapi insya Allah kajian beliau ada. Kemudian Syekh Abdullah wa Fadilatul Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dia sempat kita ceritakan, kebetulan punya pengalaman pribadi dengan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Ketika kuliah di Universitas Islam Madinah, beliau sebagai salah satu pengajar di pasca sarjana jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Kebetulan saya berada di fakultas tersebut, tapi bukan di pasca sarjana, di S1. Beberapa kali sempat bertemu dan hadir di majelis-majelis beliau belajar Fathul Majid, yang kebetulan beliau juga dikenal sebagai salah seorang syekh yang hafal Fathul Majid, selain juga beberapa kitab-kitab akidah lainnya. Sehingga pada saat memberikan penjelasan, ulasannya begitu dalam, selain berbasis hafalan, kemudian pemahaman, lalu analisa. Sehingga ulasannya terasa begitu kaya. Nah, ketika beliau pindah dari Madinah ke Qasim pun, kemudian kami waktu itu masih berada di Madinah, dan salah satu yang sangat menginspirasi, dan itulah
perlunya kita mulazamah dengan para ulama. Kadang-kadang yang kita lihat ada hal-hal yang nampaknya seperti sepele, tetapi itu sangat menginspirasi. Semakin banyak yang dilihat seperti itu, maka inspirasi kita akan semakin banyak. Misalnya, ketika pindah, lalu beliau untuk ngangkut bukunya saja, satu truk khusus, yang cukup besar untuk khusus bukunya saja. Jadi bukan ngangkut lemari, bukan ngangkut meja dan kursi atau ranjang, tetapi ngangkut bukunya. Nah, itu sangat menginspirasi, sangat menginspirasi kita. Kami-kami yang sedang belajar, jadi kepingin juga punya buku yang banyak seperti itu. Selain juga cara beliau membaca yang seperti pernah kita sampaikan pekan lalu, bagaimana beliau meluangkan waktu untuk membaca, dan beliau sempat ketika ditanya dalam sehari membaca berapa halaman, beliau bilang ya rata-rata 200-an halaman per hari. Jadi ini yang beliau lakukan, apalagi kalau pada saat musim musim ketika beliau pas luang, artinya bukan pada saat ketika ada kegiatan, bukan pada saat ada kesibukan aktivitas mengajar yang padat dan kesibukan-kesibukan kampus lainnya. Nah, itu Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dan seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita juga sedang mengkomunikasikan, mengupayakan untuk mengadakan kajian virtual seperti ini dengan memanfaatkan Zoom, menghadirkan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman dengan juga menghadirkan penerjemahnya. Komunikasi alhamdulillah sudah terjalin dengan putranya, juga profesor di bidang akidah, Profesor Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, yang sudah beberapa kali berkunjung ke Jogja. Beliau alhamdulillah sudah menyatakan kesediaannya supaya nanti ini juga sekaligus jadi sarana untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, lebih serius, dan kemudian lebih luas. Yang jelas ilmunya nggak seperti yang menyampaikan materi ini. Nanti ada majelis yang kita upayakan untuk bisa menghadirkan beliau, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Tapi paling tidak putranya dulu, yang juga profesor di bidang akidah, Profesor Dr. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Paling tidak kita jadi mengenal, selain mengenal ilmu, juga mengenal ulama. Karena salah satu yang kita ingin dapatkan dari proses belajar adalah kita jadi kenal ulama, selain kenal ilmunya. Dan itu satu hal yang lumrah. Sama seperti dulu ketika kita masih belajar di tingkat sekolah sebelum masuk ke perguruan tinggi, jadi sekolah menengah, kita mengenal ada ilmuwan-ilmuwan pada saat kita belajar fisika misalnya. Dan itu tentu satu hal yang lumrah kalau orang belajar fisika lalu kenal ilmuwan, karena memang namanya juga belajar fisika. Nggak mungkin belajar fisika nggak kenal ilmuwan. Ya paling tidak mengenal ada beberapa nama, meski tidak banyak. Demikian pula juga pada bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, berikutnya di sini ada Dr. Hamzah bin Husain Al-Fi'ar, kemudian Dr. Safar bin Abdurrahman Al-Hawali. Nah, ini beberapa ulama yang Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal menyodorkan bukunya ini ke 4 ulama ini, lalu minta kullu minhum, dan beliau ashama, memberikan kontribusi masykuran yang patut disyukuri, bima abdahu min idhafatin wa malhudat. Ada tambahan-tambahan, ada catatan-catatan, dan masing-masing memberikan masukan, ini sebaiknya begini, dikurangi, ditambah, dan seterusnya. Jazahumullahu khairan. Ini mukaddimahnya, dan ditutup dengan berdoa memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan amal ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mukaddimahnya. Di bagian bawahnya di situ kata bahu Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Penulisnya Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Dilihat di situ
tanggal 3 bulan 9 bulan Ramadan tahun 1411 Hijriah. Sekarang kita 1441 Hijriah, artinya 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu. Ya, tentu kalau mau dengan bulannya juga 30 tahun sekian bulan. Ya. Nah, berikutnya silakan kita bisa lihat berikutnya kita masuk ke bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid. Nah, sebelum masuk ke bahasan akidah, kita akan masuk ke bahasan beberapa istilah-istilah. Dan istilah ini kadang diperlukan untuk membantu memahami siapa, apa yang berkaitan dengan bahasan kita ini. Karena tidak sedikit dari bahasan-bahasan seperti ini terasa sekali diperlukan. Ya, terasa sekali diperlukan ketika kita akan masuk ke bahasan yang berhubungan dengan sebuah ilmu. Kadang-kadang salah memahami istilah punya pengaruh yang luar biasa. Ya, salah paham, ya. Gagal paham, ini berpengaruh luar biasa. Oleh karena itu, memahami istilah penting. Berhubungan dengan ilmu yang akan ya. Ya. Ya, Afwan, ini ada apa? Ada yang di layarnya, ya. Mudah-mudahan suara tetap terdengar jelas. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa istilah. Dimulai dari pertama al-aqidatu lughatan. Akidah menurut bahasa. Artinya dalam bahasa Arab, akidah itu artinya apa? Akidah menurut bahasa. Al-aqidatu lughatan, akidah menurut bahasa, minal aqdi, dari akad. Ya, dari akad. Ya. Yang kita kenal dalam bahasa Indonesia jadi istilah akad. Ya. Wat tautsik. Ya. Jadi ada akad, ada tautsik. Ya. Wal ihkam. Warrabti biquwwatin. Akidah itu berasal dari kata akad. Akad itu artinya ikatan. Akad itu artinya ikatan. Jadi mengikat. Jadi kalau kita menyebutkan ada akad, itu artinya mengikat kedua belah pihak. Akad jual beli, akad simpan pinjam, termasuk akad nikah. Itu artinya mengikat kedua belah pihak. Ada hak dan ada kewajiban yang muncul sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Ini yang dinamakan dengan akidah. Jadi secara bahasa akidah itu artinya tautsik, ihkam, ar-rabt, biquwwah. Mengikat dengan ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Mengikat dengan ikatan yang kokoh dan ikatan yang kuat, ini yang dinamakan dengan akidah. Nah, ini makna secara harfiah, secara lughawi dari kata akidah. Sementara istilahan, menurut istilah, akidah adalah al-imanul jazimu. Iman yang kokoh. Alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi. Iman yang kokoh, yang tidak kemasukan keraguan sedikit pun pada orang yang meyakininya. Ini yang dinamakan dengan akidah. Jadi akidah itu iman yang kokoh, iman yang kuat, yang tidak tercampuri dengan keraguan sedikit pun. Ini yang dinamakan dengan akidah.
Jadi ketika orang mengatakan bahwa ini berakidah, itu artinya dia meyakini dengan keyakinan tersebut. Dan kalau disebutkan di sini dengan definisi seperti itu artinya ini definisi akidah yang di dalamnya bisa digunakan untuk istilah akidah dengan makna akidah yang benar maupun akidah yang menyimpang. Artinya akidah yang lurus maupun akidah yang menyimpang. Ini penamaan dari akidah. Sehingga dengan definisi seperti ini, maka kalau ada orang berkeyakinan dengan keyakinan tertentu, yang berhubungan dengan akidah, selama keyakinan tersebut adalah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, berarti dia dinamakan akidah. Maka lanjutannya, fal aqidatul islamiyatu ta'ni. Nah, sekarang baru masuk akidah Islam itu apa? Jadi itu istilah akidah, karena nanti ada akidah yang bukan akidah Islam. Ada akidah-akidah yang lain. Ya, kalau sekarang kita boleh dan bisa menamakannya akidah itu pada agama-agama yang ada selain Islam, juga termasuk isme-isme, paham-paham yang ada, itu secara bahasa namanya akidah. Maka kemudian muncullah istilah akidah Islamiyah. Meskipun penggunaan akidah ini lebih spesifik juga ketika sudah jadi istilah, kadang-kadang disebutkan cukup akidah saja, maksudnya adalah akidah Islam, bukan akidah yang lain. Bukan akidah yang lain. Nah, ini definisinya. Fal aqidatul islamiyyatu ta'ni. Maka akidah Islam itu maksudnya adalah al-imanul jazimu. Iman yang kokoh, iman yang kuat billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, diberi keterangan tanda strip di sini untuk memperjelas iman kepada Allah itu apa? Wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati. Masuk di dalamnya adalah tauhid dan ketaatan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mentauhidkan Allah dan ketaatan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari al-iman billah, atau al-imanul jazimu billah. Nah, kemudian wa bi malaikatihi, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir, wal qadari, dan iman kepada takdir. Nah, sebelum lanjut, kita lihat di sini iman yang disebutkan yang kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir, yang semuanya ini adalah bagian dari rukun iman. Ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai definisi akidah Islam, bahwa akidah Islam itu di dalamnya ada, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan ini definisi yang paling lengkap, karena ketika bicara tentang akidah, bicara tentang iman, maka yang dimaksud adalah ulasan ini, di iman kepada Allah. Maka ketika kita bicara tentang akidah, pasti kita akan berbicara bagaimana menauhidkan Allah SWT, taat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah, dan tidak boleh ada ibadah sekecil apapun, sedikit, sampai bentuknya apapun, yang meskipun cuma sedikit, sesedikit-sedikitnya, tidak boleh ada yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, itu semua bahasan iman, rukun iman. Nah, ini yang dinamakan dengan akidah. Selanjutnya, wasairi ma sabata min umuril ghaibi wal akhbari wal qat'iyati
ilmiyatan kanat au amaliyatan. Dan semua yang jelas sumbernya. Sabata artinya bisa bersumber dari Quran, bersumber dari sunnah. Jadi mengimani semua yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan tentang berita-berita, akhbar. Berita-berita ini bisa berita-berita tentang sesuatu yang akan datang. Tentang sesuatu yang akan datang. Wal qat'iyat. Dan hal-hal yang bersifat qat'i. Hal-hal yang bersifat qat'i. Itu artinya sesuatu yang sudah pasti, tidak mungkin ditolak, ilmiyatan kanat au amaliyatan, baik yang bersifat ilmiah atau yang bersifat amaliyah. Yang bersifat ilmiah maupun bersifat amaliyah. Nah, ini yang berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam pengertian akidah Islamiyah. Jadi akidah Islamiyah itu akidah yang di dalamnya berisi rukun iman dan semua hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan, yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib, berhubungan dengan berita di masa lalu, berhubungan dengan berita yang akan datang, berhubungan dengan semua itu hanya bisa diyakini dengan cara yang nanti akan kita bahas pada bahasan awal bahasan inti buku ini berkaitan dengan manhaj talaqi wal istidlal. Jadi untuk menetapkan hal seperti itu tidak memungkinkan kita menetapkannya dengan tanpa rambu-rambunya. Nah, kemudian disebutkan sini ilmiah dan kanat au amaliyah, karena bicara tentang tauhid, bicara tentang akidah, bicara tentang rukun iman dan semua hal yang berhubungan dengan yang gaib, yang qat'i, itu ada hal-hal yang sifatnya ilmiah dan ada yang sifatnya amaliyah. Ada yang sifatnya memang kita yakini sebagai sebuah ilmu untuk kita yakini. Tapi tidak ada aktivitas yang kita lakukan sekarang selain kita cuma mengetahui, memahami, dan kemudian diyakini. Tapi ada yang wujudnya dilanjutkan dengan ada amal sebagai konsekuensi dari ilmu tersebut. Makanya ada yang sifatnya ilmiah dan ada yang sifatnya amaliyah. Ada yang sifatnya ya sebagai sebuah pengetahuan untuk diyakini dan sudah di situ. Tapi ada yang dilanjutkan dengan bahasan berikutnya diamalkan. Nah, ketika kita bicara tentang alam kubur, kita bicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan nikmat dan azab yang ada di kubur, yang berhubungan dengan kehidupan sesudah kematian. Berbeda dengan kalau kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, lalu kita imani, ya. Kemudian ada konsekuensi berikutnya. Misalnya iman kepada Allah. Tidak cukup kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, tapi ada konsekuensi dalam bentuk amaliyah yang tidak dikerjakan, yaitu apa? Ketaatan. Kita harus taat kepada Allah SWT. Nah, ini yang dinamakan dengan amaliyah. Selanjutnya, kemudian di sini ada definisi berikutnya, yaitu as-salaf. Kita sering mendengar istilah salaf. Salaf itu apa? Ya. Nah, kita lihat di sini as-salafu hum sadru hadhil ummati.
Sodr itu kalau bahasa Arab artinya dada. Ya, kalau mau diterjemahkan secara harfiahnya adalah bagian depan. Bagian awal artinya generasi awal dari umat ini. Siapa itu? Minas sahabati wat tabi'in. Dari para sahabat dan tabi'in. Jadi asalnya ketika kita menyebut salaf itu, yang pertama disebutkan adalah sahabat. Kemudian tabi'in. Itu yang pertama disebutkan. Baru nanti kita akan bisa menyebutkan yang lainnya. Jadi yang paling pertama disebutkan adalah sahabat. Karena ketika ayat turun, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah berfirman itu, apakah ketika ayat itu turun orang yang beriman itu tidak ada atau ada? Jelas ada. Nah, siapa mereka itu? Yang dimaksud adalah orang-orang beriman yang ada saat itu. Saat itu siapa? Para sahabat. Para sahabat. Kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Kalian itu siapa? Ya, para sahabat yang hidup ya pada masa itu. Ya, kutiba alaikumus syiyam misalnya. Demikian pula pada ayat-ayat yang lain. Nah, intinya di sini kita dapati ada istilah salaf. Mereka ini para sahabat, para tabi'in, dilanjutkan dengan generasi berikutnya setelah generasi sahabat. Dan definisi sahabat yang paling banyak dan sering disebutkan adalah mereka ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Ini namanya generasi sahabat. Jadi mereka inilah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman. Kalau bertemu tidak beriman, tidak termasuk sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk kategori sahabat, meskipun bertemu, bahkan bertemunya bisa berkali-kali. Bukan cuma belasan kali, bisa puluhan bahkan ratusan kali bertemunya. Sehari bisa ketemu lebih dari sekali, setahun bisa bertemu sampai sekian kali. Nah, itu semua ada pada generasi sahabat. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Dan syaratnya juga mereka wafat dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun berlaku di sini. Kemudian tabi'in, generasi sesudahnya, generasi sesudah sahabat. Dilanjutkan dengan wa'a'immatil huda, dan para imam yang mendapatkan petunjuk fil qurunis salasatil mufaddalati, pada 3 generasi yang utama. Pada 3 generasi utama. Ini yang dikatakan sebagai salaf. Jadi salaf itu asalnya itu. Maka kalau kita menyebut salaf, lalu contohnya siapa? Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh salaf siapa? Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Contohnya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Utsman, dan seterusnya. Sekian banyak sahabat, silahkan sebutkan sahabat yang jumlahnya begitu banyak, semuanya masuk kategori salaf. Lalu siapa lagi? Tabi'in. Ada Imam Mujahid, Qatadah, atau dan sederet nama-nama tabi'in. Lalu generasi tabi'un tabi'in juga masuk di dalam. Tapi bukan semuanya, yaitu para imamnya. Para imamnya. Maka kemudian wa yutlaqu ala kulli man iktada biha ulai, dan dinamakan pada semua orang yang meneladani mereka beliau-beliau ini, wasaru ala nahjihim, dan mengikuti jejak mereka, visa iril usuri, pada setiap generasi dinamakan sebagai salafiyun, dinamakan sebagai salafi, nisbatan ilaihim, dinisbatkan kepada mereka. Jadi semua yang mengikuti mereka, dan kita bisa dapatkan penamaan ini. Contohnya misalnya Imam Az-Zahabi, beliau sebutkan
ada seorang imam yang beliau tuliskan biografinya di Syiar A'lamin Nubala, dan lalu beliau mengatakan beliau ini salafi. Jadi istilah ini istilah yang juga dikenal. Makanya para ulama mengatakan bukan satu hal yang tercela. Ini artinya dibenarkan, dibolehkan kalau orang menisbatkan dirinya, meneladani mereka. Ya, meneladani mereka, mengikuti manhaj yang mereka telah tetapkan, dikatakan sebagai salafi. Artinya yang mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, imam-imam, ini dikatakan sebagai salafi. Nah, ini penamaannya. Kemudian istilah berikutnya, dan ini istilah terakhir, yaitu istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah mangkana ala mithli makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang. Jadi mereka ini orang-orang yang kana ala mithli maka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Jadi orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang yang meniru seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bisa melihat ini bisa terjadi pada generasi kapan, termasuk di zaman sekarang. Tetapi prinsipnya adalah apakah mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, tentu mengikuti Rasulullah SAW dulu, baru mengikuti para sahabat atau tidak. Inilah yang dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekedar klaim tentu mudah, tapi yang sulit adalah mengikuti seperti yang telah dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu sebabnya jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan hal yang mudah. Apalagi coba kita lihat lanjutannya, wasummu ahlas sunnati, dan mereka dinamakan dengan Ahlus Sunnah listimsakihim wattiba'ihim li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dinamakan itu, dinamakan Ahlus Sunnah. Dan kalau kita bicara sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapat sunnah Nabi SAW jumlahnya begitu banyak dan sangat banyak. Maka yang kita tanamkan dalam diri kita adalah komitmen untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau masih banyak kekurangan, kita sadari. Masih banyak kelemahan, masih banyak kelalaian, itulah bagian dari bagaimana kita terus berupaya untuk saddidu wa qaribu. Termasuk juga tawassul bil haq, tawassul bis sabrnya, saling mengingatkan, saling menasehati, karena memang kita tidak bisa pungkiri menjadi kelemahan yang ada pada sebagian kita. Sebagian sunnah bisa kita kerjakan, sebagian yang lain belum bisa kita kerjakan. Ini bagian dari keterbatasan yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya wasummu al jamaah, jadi dinamakan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Oh, nanti tentu pembahasan as-sunnah akan ada ulasannya tersendiri, tetapi makna as-sunnah tidak boleh direduksi, tidak boleh dipersempit hanya pada beberapa bahasan. Misalnya sunnah itu tidak boleh hanya membahas hal-hal yang sifatnya lahiriah semata, meskipun itu jelas bagian dari sunnah. Tapi ada sunnah-sunnah yang lain yang masuk kategori sunnah Nabi SAW. Semuanya harus dimasukkan. Tidak boleh ada yang dihilangkan
atau dikurangi yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada sunnah yang berhubungan dengan lahiriah, penampilan, misalnya menggunakan tutup kepala, mau dinamakan songkok, peci atau apalah namanya, itu istilah. Kemudian juga ada sunnah yang berhubungan dengan kebersihan hati, kemudian menjaga kehormatan orang, dan sederet hal-hal yang berhubungan dengan amalan-amalan batin. Selanjutnya, wasumu al-jama'ata, dinamakan jamaah karena ahlus sunnah wal jamaah. Dinamakan al-jamaah li'annahumul ladzina ijtama'u 'alal haq. Karena mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas al-haq, di atas kebenaran. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak berselisih fiddin, dalam agama. Jadi artinya mereka berjamaah itu artinya sama-sama komitmen untuk berpegang teguh di atas kebenaran. Jadi berjamaahnya itu berkumpul di atas kebenaran, sama-sama berada di atas kebenaran. Ini komitmennya. Wajtama'u ala a'immatil haqqi, dan mereka berkumpul bersama imam-imam yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Walam yakhruju alaihim, dan tidak keluar dari ketaatan kepada imam-imam yang berada di atas kebenaran. Nah, jadi jamaahnya di situ karena memang mereka berkumpul bersatu di atas kebenarannya. Kemudian wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan mereka mengikuti ijma'nya para salaful ummah. Nah, inilah alasan kenapa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Paragraf terakhir, walamma kanu, dan ketika mereka ini humul muttabi'ina li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqtafina lil azhari, yang mengikuti azhar, maka summu, mereka juga dinamakan, selain ahlu sunnah, mereka juga dinamakan ahlul hadis. Summu ahlul hadis, mereka dinamakan ahlul hadis. Wa ahlul asar, dan mereka juga dinamakan ahlul asar. Wa ahlul ittiba, dan mereka juga dinamakan dengan orang-orang yang ittiba, mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah, mengikuti hadis, mengikuti asar. Wa yusammauna at-ta'ifatal mansurah wal firqatan najiyah. Mereka juga dinamakan dengan ta'ifah mansurah dan firqah an-najiyah. Nah, paragraf terakhir ini adalah paragraf yang menjelaskan penamaan-penamaan. Ya, penamaan-penamaan. Jadi, namanya selain ahlus sunnah wal jamaah juga dinamakan ahlul hadis, ahlul asar, ahlul ittiba, at-ta'ifah al-mansurah, dan al-firqah an-najiyah. Nah, ini juga istilah yang perlu dikenal oleh kita semua yang belajar akidah, supaya tidak kaget dengan istilah-istilah itu. Karena ada buku yang ditulis oleh beberapa ulama menggunakan nama firqah najiyah, menggunakan nama ta'ifah mansurah, menggunakan nama ahlul hadis, menggunakan, dan nama-nama ini dikenal. Dan ada buku-buku yang secara khusus membahas bahasan tersebut dan menggunakan istilah tersebut, menggunakan istilah ahlul hadis, menggunakan istilah ta'ifah mansur, menggunakan istilah firqah najiyah. Nah, seperti yang disampaikan oleh penulis, bahwa beliau membatasi pembahasan ini dengan kadang-kadang menghapuskan beberapa dalil, karena memang sebetulnya aslinya pembahasan ini ada dalilnya, tetapi tidak disampaikan di sini, tidak disampaikan oleh penulis. Ada hadis-hadis yang secara khusus menyebutkan ini. Misalnya sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada di tengah-tengah umatku ini
ta'ifah. Disebut dengan istilah ta'ifah. Nah, lalu di tempat yang lain ada firqah, ya, yang itu kita dapatkan pada hadis yang lain. Misalnya hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat ini. Umat ini sataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan terpecah, dibagi pada dan seterusnya. Umat ini terpecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Berarti yang masuk surga ini adalah firqah yang an-najiyah, ya. Mereka al-firqah an-najiyah, firqah yang mendapatkan keberuntungan karena mereka selamat, ya. Golongan yang selamat. Nah, bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan harfiahnya, golongan yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan, kalau itu terjemah harfiahnya. Nah, itu jamaah sekalian, untuk ikhwan akhwat rahimakumullah, beberapa ulasan 2 halaman dari buku karya Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, yaitu Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Demikian ulasannya. Selanjutnya kembalikan pada Fandi. Silakan. Ya, saya Ustaz, syukran jazakallahu khairan katsira atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, ya, ini tidak terasa udah kurang lebih sejam kita bersama dan mendengarkan materi Ustadz. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa mengambil faedah pelajaran. Jadi untuk kajian kita cukupkan dengan mendengar pembahasan atau materi dari Ustadz Ridwan, dan insya Allah nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan, silakan join di grup yang dari, ya, ada link yang kita dari awal tadi dipublikasi, link untuk bergabung, ada link untuk akhwat, ada link untuk ikhwan. Silakan bergabung di situ. Insya Allah nanti akan kita update informasi terkait dengan kajian kita, insya Allah. Dan sekali lagi kami minta kepada seluruh peserta agar disiplin untuk mengisi absensi, karena insya Allah setelah kita menyelesaikan kajian kitab ini, mudah-mudahan panitia bisa memberikan ijazah. Jadi ada ijazah atau sertifikat dari kegiatan ini. Dan juga ada hadiah insya Allah dari panitia. Dan terakhir, sekali lagi kami memohon maaf karena ya jadwal kita rubah. Karena insya Allah hari Sabtu ada kajian Ustadz Ridwan juga, yaitu kajian bedah buku 1000 Ulama Nusantara di Tanah Suci. Jadi insya Allah nanti akan kita share link pendaftarannya terkait dengan kegiatan ini. Insya Allah jam yang sama di hari Sabtu, yaitu pukul 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pemateri penulis Ustadz Maulana Laeda LCMA dan juga Ustadz Ridwan Hamidi LCMA MPI. Jadi itu informasi dari kami panitia. Sekali lagi terima kasih atas ini bukunya nih, yang mungkin screen-nya dimatikan kalau yang ingin lihat buku yang akan dibedah. Ini buku yang insya Allah akan dibedah pada Sabtu malam, ya. 100 Ulama Nusantara di Tanah Suci. Penulisnya Maulana Laeda, insya Allah beliau sebagai pemateri utama. Kemudian nanti ada pembahasnya, Ini barangkali ada yang belum dapat bukunya. Nanti kalau yang memerlukan nanti bisa berhubungan dengan admin, ya. Silakan, Ustaz Afan. Ustaz, syukran jazakumullah khair atas
tambahan informasinya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini, dan insya Allah untuk pekan depan kita kembali ke hari defaultnya, yaitu hari Sabtu malam untuk kajian kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.